Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mewajibkan wudhu adalah segala yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, dan selain mani yang menyebabkan mandi. Begitu juga hilangnya akal, selain tidurnya setiap orang dalam posisi duduk yang menetap, yakni tulang duduknya di bumi atau di tempat dia duduk, dan juga bersentuhan antara wanita dan laki-laki yang tidak mahram, ataupun pembatas walaupun hanya berupa kain tipis, dapat mencegah kebatalan wudhu kita akibat persentuhan. Dan juga termasuk yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan dengan perut telapak tangan. Dan dipilih pendapat wajib berwudhu karena memakan daging unta, ataupun jika dia yakin bahwa dirinya berhadas atau suci, lalu kemudian datang keraguan-raguan, maka hendaknya dia mengamalkan atau mengambil lawan dari keraguan itu, yakni yakinnya. Dan jika tidak diketahui mana yang terlebih dahulu hadas atau suci, maka ambillah lawan dari yang sebelum yakinnya. Dan apabila tidak diketahui sesuatu apapun, apakah dia berhadas atau suci, maka wajiblah baginya berwudu. Fardu-fardunya wudu adalah niat, lalu basuhlah mukamu, lalu basuhlah kedua tanganmu, beserta kedua sikumu. Lalu mengusap sebagian kepala, kemudian basuhlah dan ratakanlah kedua kakimu, beserta kedua mata kakimu, kemudian tertib. Wudu memiliki 5 syarat. Pertama, sucinya air. Kedua, orang yang berwudu telah mencapai usia tamyiz. Ketiga, muslim. Keempat, tidak ada penghalang untuk sampainya air ke kulit yang dibasuh. Kelima, dan masuk waktu bagi orang yang berhadas terus-menerus. Adapun Al-Imam Ar-Rafi'i menganggap bahwa menghilangkan najis juga termasuk darinya. Adapun sunnah-sunnah wudu adalah bersiwak, kemudian bacalah bismillah, dan basuhlah kedua tanganmu sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana. Dan berkumur-kumurlah, menghirup air ke dalam hidung dan ratakanlah kepala, dan mulailah dari bagian depan kepala. Dan mengusap telinga bagian luar dan dalam, dan untuk lubang telinga juga diusap dengan air yang lain. Dan hendaknya engkau menyela-nyela jari jemari kedua tangan, begitu juga jenggot yang tebal, dan jari-jari kedua kaki. Dan sempurnakanlah 3 kali dengan yakin, dan mulailah dengan anggota badanmu yang kanan terlebih dahulu, kecuali kedua telinga, maka diusap secara bersamaan. Dan termasuk sunnah, sertakanlah niat itu mulai dari awal hingga akhir wudu. Dan sunnah pula menggosok anggota wudu, dan sunnah pula berkesinambungan atau muawalah. Dan untuk wudu sunnahnya menggunakan air 1 mud, sedangkan untuk mandi 1 sah 4 mud, dan sunnah memperpanjang hur dan tahjil. Kemudian wudu itu sunnah bagi orang yang junub apabila dia hendak tidur atau hendak berkumpul kembali dengan istrinya, atau hendak minum dan makan. Juga sunnah memperbarui wudu jika dia hendak sholat fardu, atau sholat-sholat sunnah, atau sholat sunnah mutlak. Dan sunnah pula sholat 2 rakaat dengan niat sunnah wudu, dan sunnah membaca 2 doa setelah wudu di waktu kapan saja wudu itu dilakukan. Adapun adab-adab berwudu menghadap kiblat, juga duduk sekiranya tidak terkena oleh cipratan air, dan hendaknya dia memulai membasuh kedua tangan dari telapak tangan terlebih dahulu, dan ketika membasuh kaki hendaknya memulai dari jari jemari kedua kaki. Hal-hal yang makruh ketika wudu adalah apabila dia orang yang berwudu itu israf, berlebihan dalam menggunakan air, walaupun dia menyiduk atau mengambil air dari laut. Juga termasuk makruhnya wudu mendahulukan anggota yang kiri atas yang kanan, atau melebihi dari 3 kali basuhan dengan yakin. Adapun jika ragu, maka telah lalu penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab.